Sebuah helikopter terjatuh di Desa Jaya Ratu, Kecamatan Sariwangi, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kami ajak Anda untuk lihat video berikut ini. Ya, untuk mengetahui perkembangan selanjutnya sudah terhubung bersama kami melalui sambungan telepon dengan jurnalis Transmedia, ada Deden Rahadian di kawasan Kampung Situhiang, Tasikmalaya, Jawa Barat. Deden, bisa diceritakan kronologi jatuhnya helikopter ini kapan dan seperti apa? Baik, Puspa dan juga saudara, saat ini saya masih berada di lokasi jatuhnya helikopter jenis BO 105M dengan nomor PKEAH yang jatuh sekitar pukul 15.10 atau 3.10 sore tadi di kawasan Situhiang, Sirna Putra, masuknya Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pesawat ini menurut saksi mata yang sempat saya wawancarai di lokasi, atau helikopter ini maksud kami, sempat diketahui terbang rendah sebelum akhirnya jatuh di kawasan tebing lereng Pasir Ipis, yang memang di situ terdapat pepohonan yang cukup rimbun, kemudian juga ada bambu-bambu. Posisi helikopter saat ini masih berada di lokasi, belum dievakuasi. Tim SAR, kemudian TNI, kepolisian juga sudah hadir di lokasi. Tadi sudah dievakuasi 4 orang penumpang, termasuk salah satu diantaranya adalah pilot, dan mereka diketahui mengalami luka. Yang satu orang penumpang perempuan belum diketahui identitasnya, ini sempat pingsan di lokasi, akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Singaparna Medika Cita Utama yang merupakan rumah sakit umum daerah Kabupaten Tasikmalaya. Sejauh ini proses di lokasi, polisi berusaha memasang garis polisi atau polis lain karena memang warga di sekitar sangat antusias untuk mendekati bangkai helikopter yang masih berada di lereng tebing, dan posisinya baling-baling dalam keadaan patah, 2 baling-baling, kemudian juga ada kaca depan heli juga pecah, kemudian ada beberapa alat-alat komunikasi daripada pilot yang berserakan di luar, dan dengan kondisi yang cukup memprihatinkan, ada bercak darah di situ. Dan sampai sejauh ini pihak Kodim 0612 saya lihat di lokasi sudah hadir juga, kemudian Kepolisian Resor Tasikmalaya juga hadir, Basarnas dari Pos SAR Tasikmalaya juga hadir, dan kita masih menunggu apakah memang hari ini akan langsung dilakukan evakuasi terhadap bangkai helikopter ini atau bagaimana, saya juga belum begitu mengetahuinya. Puspa. Tapi Deden, kalau melihat dari lokasi kejadian, apakah cukup sulit sebelumnya mengevakuasi korban dan juga rencana untuk mengevakuasi barang bukti ini? Betul sekali, karena ini posisinya berada di tebing Pasir Ipis yang memang dari bawah untuk naik ke lokasi ini lumayan curam. Kemudian juga walaupun memang jarak tidak terlalu jauh dari area pemukiman, hanya sekitar 2-3 kilo untuk jalan kaki, karena posisi tebing ini berada di atas berada di seberang sungai, kemudian juga warga juga sebagian harus melintasi pemantang sawah yang kecil, jadi proses evakuasi sangat sulit atau boleh dikatakan memang terkendala begitu, karena posisi pematang sawah yang kecil juga mungkin akan menyulitkan. Termasuk tadi juga ketika evakuasi korban dari lokasi cukup menyulitkan, karena warga hanya dibantu beberapa petugas kepolisian dan TNI juga berusaha membawa korban ini menggunakan ambulan dan juga menggunakan mobil kepolisian. Tapi ada cerita yang memang saya gali dari saksi mata yang ada di lokasi. Eri Purwanto, saksi mata menuturkan bahwa luar biasanya meskipun kondisi helikopter hancur begitu, boleh dibilang seperti itu hancur, tetapi pilot itu masih dalam keadaan sadar, bahkan pilot berjalan kaki ke bawah tanpa dibantu oleh warga. Namun memang ada satu penumpang atau perempuan yang memang jatuh pingsan menurut saksi mata di lokasi, dan langsung dievakuasi oleh petugas TNI, kemudian Basarnas dan kepolisian yang datang di lokasi. Ini artinya sang pilot sempat mencari pertolongan begitu ke wilayah warga? Warga mengetahui kejadian ini memang karena helikopter itu sebelumnya juga terbang rendah. Kemudian warga mendengar benturan keras gitu, dan akhirnya mereka berbondong-bondong untuk melihat ke lokasi dan berupaya untuk menyelamatkan para korban. Kemudian warga juga melihat ada pilot yang berjalan, dan akhirnya pilot itu juga roboh dan dibantu oleh warga untuk dibawa ke rumah sakit. Begitu, Puspa.
Baik, sekarang sudah mulai gelap di sana, artinya sudah tidak ada aktivitas apapun, maksudnya hanya pengamanan bangkai helikopter saja atau seperti apa, Deden? Di lokasi memang sudah mulai redup karena memang sudah petang. Mhm. Di sini warga masih banyak, meskipun walaupun di polis lain, tapi tetap banyak warga yang berusaha untuk mengabadikan bangkai helikopter dari dekat. Mhm. Tetapi petugas kepolisian, TNI dari Kodim 0612, kemudian juga dari Basarnas berupaya untuk menghalau warga agar tidak mendekat karena memang ini sangat berbahaya, apalagi bagi warga yang memang menyalakan api karena bahan bakar dari helikopter ini juga masih mungkin untuk bisa terjadi sesuatu yang tidak dimungkinkan. Begitu, Puspa. Oke, berarti sudah ada imbauan untuk tidak mendekati tempat lokasi kejadian begitu ya. Deden Rahadian, terima kasih banyak. Puspa, Iya, silakan, Deden. ada Pak Dandim 0612 barangkali mau komunikasi Kita dengan sambung, Pak Kolonel Nur Ahmad. Izin. Kolonel Nur Ahmad, Letnan Kolonel Nur Ahmad. Dandim 0612. Letnan Kolonel Nur Tasikmalaya. Ahmad. Ya, ini izin, Puspa. Pak Dandim. Selamat sore, Ibu. Selamat sore Pak Nur Ahmad. Pak Nur Ahmad, bisa diceritakan seperti apa sampai saat ini penyelidikan yang sudah dilakukan? Selamat sore, saya sampaikan. Kebetulan kami di TKP tempat jatuhnya pesawat heli. Untuk proses evakuasi alhamdulillah sudah berjalan, sudah dilaksanakan. Untuk korban 4 orang sudah didorong ke rumah sakit terdekat di Singaparna. Kita ikuti perkembangannya. Kalau memang tidak memungkinkan nanti kita dorong ke rumah sakit di TMC di Kota Tasikmalaya. Kemudian untuk TKP sendiri bersama dengan jajaran terkait lainnya, TNI, Polri, dari Polres Kabupaten Tasikmalaya, kita turun bersama dengan Basarnas, kemudian dengan masyarakat juga. Sementara sudah dipasang polis lain, karena kondisi pesawat alhamdulillah tidak meledak atau terbakar, tetapi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga kita tertibkan untuk masyarakat untuk menjauhi dari tempat jatuhnya pesawat heli. Oke, Pak Nur Ahmad, kami ingin tahu seberapa kritis kondisi korban saat ini yang menerima perawatan. Info awal yang kita terima untuk kondisi 4 luka ringan. Sekarang kondisi sudah stabil. Kita informasi dari rumah sakit, nanti kita cek ulang lagi. Kondisi yang kita terima dari rumah sakit, kondisinya sudah mulai membaik. Tapi kita ikuti perkembangannya untuk kondisi dari 4 penumpang ini. Oke, tadi informasi dari rekan kami, Deden, baru akan dilakukan pembersihan atau evakuasi bangkai helikopter besok. Apa dipercepat atau tetap sesuai dengan rencana, Pak Nur Ahmad? Ini masih dikoordinasikan, karena ini sudah mulai menjelang senja, kemudian cuaca menjelang gelap. Nanti akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh petugas, apakah bisa memungkinkan dievakuasi untuk bangkai heli sore hari ini ataupun kalau tidak memungkinkan besok harus bisa dilaksanakan. Tetapi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh TNI Polri termasuk Basarnas kita amankan titik jadinya jatuhnya pesawat. Baik, terima kasih Pak Nur Ahmad atau Letkol Nur Ahmad dan di 0612 Tasikmalaya sudah memberikan informasinya. Terima kasih banyak.